Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Inovasi Pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sumber inovasi. Anggota kelompok 1 adalah yang pertama saya sendiri, Aisyah Mardiah Akmal, yang kedua Vivi Isnawati, yang ketiga Nur Syafina, yang keempat Nur Anissa, yang kelima Eka Adrianti, dan yang keenam Nurhaliza Eka Putri. Baik, saya akan membahas mengenai sumber dan makna inovasi dalam pendidikan. Sumber inovasi yang lahir dalam pendidikan tidak tunggal atau berdiri sendiri, tetapi muncul oleh berbagai faktor. Inovasi bisa muncul melalui penemuan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, secara tidak sengaja maupun karena tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Kelahiran inovasi biasanya selalu bermuaran untuk menjawab kebutuhan manusia, baik oleh karena kebutuhan individual, kebutuhan kolektif, maupun kebutuhan karena tuntutan alamiah. Inovasi atau pembaharuan yang menghasilkan suatu ide-ide, gagasan-gagasan yang baru dalam aspek kehidupan manusia seperti dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain senantiasa terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Hal tersebut mudah dipahami karena manusia merupakan makhluk yang berpikir serta senantiasa memikirkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, senantiasa mencari ide-ide baru, meneliti atau menggali. Artinya, inovasi terjadi karena adanya sumber-sumber inovasi yang menyebabkan adanya inovasi. Baik, selanjutnya adapun sumber-sumber inovasi menurut Drucker dan Sudarwan Danim. Yang pertama adalah kondisi yang tidak diharapkan atau juga bisa disebut dengan the unexpected. Pembaharuan ini cenderung didasarkan pada hasil perencanaan manusia itu sendiri. Dengan munculnya kondisi yang tidak diharapkan manusia, seperti mutu layanan pendidikan di sekolah yang sangat rendah, pengelolaan dana pendidikan tidak efisien, serta proses promosi guru yang berjalan tidak sesuai harapan. Hal ini terjadi karena pengelolaan administrasi tidak berjalan secara profesional. Kondisi yang tidak sesuai dengan harapan tersebut dapat mendorong untuk berpikir inovatif agar sistem aplikasi menjadi lebih baik. Yang kedua, munculnya ketidakwajaran. Ketidakwajaran dapat muncul selama proses pendidikan di sekolah atau pada hasil yang dicapai seperti rumitnya sebuah prosedur administrasi di sekolah, sehingga ketidakwajaran tersebut dapat melahirkan inovasi baru. Misalnya dengan menyederhanakan prosedur, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk berbagai keperluan sekolah. Munculnya hal-hal yang negatif tersebut dapat menstimulus seseorang untuk membuat keputusan inovatif dalam pendidikan. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Perubahan jenis tenaga yang diperlukan pasar tenaga kerja, misalnya, merupakan sumber inspirasi bagi sekolah untuk membuat suatu keputusan inovasi dalam pendidikan atau dalam lembaga sekolah. Pada saat ini ada ketidaksesuaian antara keahlian yang dipersiapkan di dunia pendidikan dengan dunia kerja. Tantangan besar lembaga pendidikan adalah kemampuannya dalam menyediakan kebutuhan tenaga kerja bagi dunia usaha. Pada masa kini, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diandalkan untuk melahirkan generasi yang siap bekerja dengan pembekalan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Dengan demikian, pengajaran yang berbasis teoritis diarahkan kepada pelatihan yang bersifat praktis, program pengembangan diri yang lebih berorientasi pada pengembangan keahlian. Selanjutnya, sumber inovasi yang keempat adalah kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang sangat integral. Yang kelima, ada tuntutan sosial dan budaya. Bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai sesuai tuntutan zamannya. Yang keenam, ada kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Banyaknya lembaga pendidikan
yang ditawarkan pada masa kini membuat masyarakat semakin selektif untuk memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan ideologi maupun nilai kehidupan yang dianut. Yang ketujuh ada kondisi demografis. Ini variasi kondisi demografis memunculkan variasi terhadap perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedelapan ada pengetahuan baru. Para guru dan staf sekolah lainnya dalam suatu pendidikan dapat memperoleh informasi baru dari berbagai sumber bacaan, forum-forum ilmiah, lokakarya, penataran, pelatihan, internet, dan sebagainya. Yang terakhir adalah perubahan persepsi, suasana, dan makna. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, majalah. Internet juga bisa dan dapat diperoleh berdasarkan pengalaman seperti karya wisata. Selanjutnya yaitu sumber-sumber inovasi. Sumber-sumber inovasi dapat muncul dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek kondisi atau situasi. Aspek kondisi atau situasi ini mendorong untuk melakukan inovasi. Kondisi atau situasi mampu memberikan desakan agar inovasi terjadi. Desak tersebut terjadi karena adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus mengikuti perkembangan tersebut. Aspek yang kedua itu aspek individu. Aspek individu yang mengingini suatu perubahan dari hal-hal yang konvensional menuju ke arah yang lebih inovatif. Secara individu memiliki keinginan untuk mampu melakukan perubahan karena mungkin individu tersebut mengalami kejenuhan dalam suatu kondisi tertentu. Dengan demikian dilakukan suatu inovasi baru untuk keluar dari zona konvensional tersebut. Aspek yang ketiga yaitu aspek tuntutan sistem dalam struktur kelembagaan sehingga harus berinovasi. Struktur kelembagaan dapat mendorong agar sebuah inovasi diciptakan. Misalnya, kondisi yang susah untuk mengakses dan menginput nilai di sekolah, sehingga dibuat jaringan yang terbuka untuk mudah diakses oleh siswa dan orang tua dan mempermudah guru juga dalam melakukan input nilai. Keberhasilan pendidikan di suatu negara itu didorong oleh lahirnya inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh individu atau masyarakat dalam negara tersebut. Berbagai inovasi pendidikan telah mengantarkan suatu negara menjadi negara maju dan berkembang. Dalam proses pengembangan inovasi, khususnya dalam bidang pendidikan, itu meliputi semua keputusan, kegiatan, dampak yang terjadi dari pengenalan kebutuhan atau masalah, melalui penelitian, pengembangan, dan komersialisasi dari suatu inovasi, melalui difusi dan adopsi inovasi oleh pengguna beserta konsekuensinya. Ini diungkapkan oleh Roger pada tahun 1983. Selanjutnya, keinovatifan dapat dikatakan sebagai tingkatan untuk seorang individu atau unit yang lainnya dari pengadopsian yang relatif lebih dahulu dalam mengadopsi atau menggunakan ide-ide baru dibandingkan masyarakat lainnya. Keinovatifan adalah sebuah proses seseorang dalam menerima gagasan, objek yang menyangkut metode, strategi baru, dan produk kategori lebih awal apabila dibandingkan dengan yang lain dalam sistem sosialnya. Sifat-sifat individu yang berjiwa inovatif meliputi yang pertama ada progresis. Progresis ini adalah orang yang senantiasa menginginkan perubahan baik dinamis ataupun tidak statis. Yang kedua ada high triers. Ini adalah orang yang tingkat keingintahuannya itu tinggi sehingga tak segan-segan untuk mencoba sesuatu. Yang ketiga ada experimentals. Ini adalah orang yang tak henti-hentinya melakukan penelitian. Yang keempat ada lighthouse. Ini adalah orang yang selalu ingin menjadi yang teratas. Yang kelima ada advanced scout. Ini adalah pemandu yang berada di barisan terdepan. Terakhir yang keenam ini adalah ultra adopters, yaitu orang yang mempunyai jiwa atau semangat mengadopsi yang luar biasa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sementara hampir sedikit orang yang berjiwa inovatif itu memiliki sifat-sifat antara lain yang pertama pemalas, yang kedua pikirannya sempit atau picik,
Yang ketiga, kebal. Itu tidak mau menerima adanya perubahan terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian yang pertama itu pemalas. Malas menjadi salah satu sifat yang penting untuk dihindari. Meski begitu, tidak sedikit orang yang rupanya suka bermalas-malasan di kasur atau di sofa. Melainkan banyak juga orang yang suka berguling-guling di kasur tetapi mencoba untuk tidur kembali. Suka bermalas-malasan tidak selamanya buruk. Ini menandakan bahwa orang yang suka bermalas-malasan adalah orang yang kepribadian santai namun kreatif. Para ahli menyebutkan bahwa orang yang pemalas adalah orang yang santai namun di saat santai ia lebih bisa berpikir kreatif. Saat itu muncul ide-ide kreatif dan cemerlang, dan kemalasannya yang parah, orang ini bisa menciptakan inovasi cemerlang yang membantunya menjalani hidup yang lebih menarik dan menyenangkan. Orang-orang bermalasan juga terkenal dengan emosinya yang cukup stabil, tidak mudah panik, dan tidak mudah terpengaruh dari sekitarnya. Namun perlu kita tahu, orang malas-malas di sini bukan orang yang malas asal-asalan dan tidak mau bergerak atau berpikir. Kemudian yang kedua yaitu pikiran yang picik atau sempit. Faktor yang membuat suatu bangsa sulit maju adalah pikiran yang sempit dan picik. Pikiran yang sempit dan picik ini dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya selalu benar, paling hebat, paling pintar, paling senior, paling berpengalaman, paling religius, dan yang paling lain-lainnya. Karena merasa diri paling bisa, maka orang itu tidak mau menerima saran, kritik, ide baru, dan juga perubahan. Orang yang berpikiran sempit dan picik senangnya hanya mengatur dan mendikte orang lain apa yang boleh dan apa yang tidak. Orang dengan tipe ini menganggap bahwa hidup tidak akan berjalan tanpa dirinya. Narsisnya luar biasa ya. Bila orang dengan tipe ini tidak suka pada sesuatu, maka ia akan menentang habis-habisan dengan alasan agama dan ideologi lainnya untuk membenarkan ketidaksukaannya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mau menerima adanya perubahan terhadap diri dan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang membuat kita tidak bisa berubah. Adanya perubahan dalam diri dan lingkungannya. Faktor pertama yaitu adalah karena manusia merasa bahwa yang membawa perubahan itu adalah bukan diri mereka sendiri. Ketika orang lain membawa perubahan, maka manusia enggan untuk ikut serta melakukan perubahan karena tidak menganggap penting arti dari sebuah perubahan. Di sini masalah yang timbul dikarenakan kurangnya menggunakan logika dan lebih menggunakan perasaan karena menganggap kondisinya yang dirasakannya saat ini sudah nyaman. Mereka lupa sebuah kemajuan jika tidak diiringi dengan inovasi dan perubahan maka adalah sebuah kemustahilan untuk terus bertahan. Faktor yang kedua adalah ketidakmampuan untuk melihat ke depan. Banyak manusia memiliki visi dan tujuan hidup, tetapi pada proses kegiatan kehidupannya tidak memahami bagaimana visi dan tujuan itu bisa terwujudkan. Apa penyebabnya? Yaitu permasalahannya adalah ketidakmampuan manusia untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan mereka serta permasalahan apa yang akan mereka hadapi ke depan. Analisa SWOT amat dibutuhkan agar misi-misi dalam mewujudkan visi dan tujuan bisa tercapai. Kemudian faktor ketiga adalah kurang fokus. Manusia seringkali tidak fokus dengan kehidupannya sendiri. Manusia seringkali tidak paham dan tidak menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Mereka lebih mengedepankan kesenangan dan asyik menyenangkan diri sendiri daripada membangun kualitas diri yang amat dibutuhkan dalam perubahan dan kemajuan zaman. Kemudian faktor keempat adalah manusia seringkali merasa terancam kenyamanannya bagi mereka. Perubahan adalah sesuatu yang mengganggu zona nyaman yang sudah mereka dapatkan. Mereka lupa kenyamanan yang dirasakan oleh mereka akan hilang dengan mudah jika mereka tidak cukup punya kemampuan untuk bersaing dengan para kompetitor. Untuk mampu bersaing, maka tidak ada cara lain, manusia harus selalu berinovasi dan berubah.
Kemudian yang kelima, adalah kemalasan manusia untuk mengupdate pengetahuan yang menyebabkan manusia sulit untuk menerima perubahan. Mereka tidak mengerti apa pentingnya perubahan untuk mengupdate pengetahuan mereka. Maka tidak ada cara lain lagi selain manusia harus banyak-banyak membaca. Dan pada akhirnya, semua ini adalah kembali pada diri kita sendiri. Berada di posisi mana kita berdiri pada saat perubahan-perubahan datang menghampiri diri kita. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan itu sendiri? Apakah kita merespon cepat dengan melakukan peningkatan kualitas diri dan beradaptasi pada perubahan itu sendiri? Jika itu yang kita lakukan, maka pada dasarnya kita telah melakukan inovasi yang besar pada diri kita sendiri. Keinovatifan juga bisa disebut seseorang yang mempunyai kelebihan ataupun kekurangan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Keinovatifan merupakan sebuah variabel yang berkesinambungan dan di dalamnya terdapat kategori-kategori yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti halnya pembagian rangkaian status sosial ke dalam kelas, atas, menengah, dan bawah, sehingga dengan klasifikasi tersebut dapat membantu pemahaman tentang kondisi masyarakat. Keinovatifan merupakan sebuah variabel berkesinambungan di dalamnya terdapat kategori-kategori yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti halnya pembagian rangkaian status ke dalam kelas atas, menengah, dan bawah, sehingga dengan klasifikasi tersebut dapat membantu pemahaman tentang kondisi keinovatifan menjadi perubahan utama dalam proses difusi inovasi yang disponsori oleh agen perubahan. Pada negara berkembang, keinovatifan dipandang sebagai salah satu indikator kesuksesan program-program pembangunan. Kategori penggunaan inovasi, yaitu ada 5 penggunaan kategori inovasi. Yang pertama, innovators atau penemu ide baru adalah kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. Hubungan sosial mereka cenderung lebih cepat dibanding kelompok sosial lainnya. Kedua, early adopters atau pengguna tahap awal. Kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Kategori adopter seperti ini menghasilkan lebih banyak opini dibanding kategori lainnya, serta selalu mencari informasi tentang inovasi. Ketiga, early majority atau mayoritas tahap awal. Kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Keempat, later majority atau mayoritas tahap kemudian. Kelompok yang ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Kelima, langers atau pihak yang terakhir. Kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi, bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal baru. Karakteristik pengguna inovasi ada 3, yaitu yang pertama karakteristik sosial ekonomi. Karakteristik kehidupan sosial ekonomi pada pengguna tahap awal umumnya lebih maju dibandingkan tahap selanjutnya. Meskipun pada langkah pertama antara pengguna tahap awal dan selanjutnya menunjukkan kondisi yang seimbang, tetapi pada langkah berikutnya mulai terjadi ketimpangan yang cenderung menciptakan suatu jarak yang jauh. Perbedaan tersebut mulai dari masa atau jenjang pendidikannya, tingkat populasi yang buta huruf, status sosial, tingkat mobilitas sosial, lapangan pekerjaan yang terbuka luas, orientasi sistem ekonomi yang menguntungkan, hingga akhirnya menciptakan bidang usaha terspesialisasi. Adanya kondisi sosial ekonomi dan temuan baru menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan temuan baru tidak akan tercipta tanpa adanya dana atau finansial, dan sebaliknya, adanya temuan baru akan mendatangkan keuntungan besar yang akhirnya mengangkat tingkat sosial ekonomi. Selanjutnya, ragam kepribadian.
Ragam kepribadian yang dilekatkan dengan keinovatifan belum banyak menerima perhatian peneliti, dikarenakan sulitnya mengukur dimensi kepribadian pada tataran wawancara. Kondisi umum ragam kepribadian pada pengguna tahap awal mengindikasikan kemajuan yang berbeda jauh dibandingkan pada tahap selanjutnya. Hal ini terlihat pada rasa empati yang lebih besar, terbebas dari dogma atau kepercayaan adat istiadat, kemampuan yang lebih besar untuk menafsirkan suatu kejadian, lebih rasional dan lebih tinggi tingkat inteligensinya. Selanjutnya, pola komunikasi. Pola komunikasi pengguna tahap awal dibandingkan tahap selanjutnya antara lain partisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakat lebih baik, hubungan bermasyarakat lebih hangat, berwawasan luas dan cenderung memperluas hubungannya hingga keluar, relasi agen pembaru relatif lebih banyak, keterbukaan terhadap teknologi informasi, lebih aktif mencari informasi tentang inovasi, serta sistem interkoneksi yang luas, cepat, dan akurat. Itulah materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.